Setelah beberapa lama, Karanggalesung menetap di Demung. Akhirnya, utusan Pangeran Trunojoyo datang juga. Utusan tersebut menyerahkan selembar surat dari Pangeran Trunojoyo yang kemudian langsung dibalas oleh Karanggalesung. Setelah itu, Karanggalesung segera menyampaikan kepada para panglimanya agar setelah usai waktu Isya, mereka bertemu untuk rapat persiapan menuju Keraton Sampang, menghadiri undangan dari Pangeran Trunojoyo. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Malam pun tiba. Dalam sebuah ruangan, tampak duduk bersila para pemimpin pasukan Karanggalesung di atas lantai yang terbuat dari papan. Mereka duduk bersila segi empat memanjang. Di ujung, Karanggalesung didampingi oleh Daeng Anging serta para panglimanya. Karanggalesung pun menyampaikan tentang isi surat tersebut, yaitu undangan dari Pangeran Trunojoyo yang meminta Karanggalesung untuk berkunjung ke Sampang. Beberapa panglima yang hadir kemudian menanyakan perihal kapan Karanggalesung akan menuju Sampang untuk bertemu dengan Pangeran Trunojoyo. Dengan penuh keyakinan, Karanggalesung kemudian menjawab, jika usai subuh menjelang fajar, ia akan berangkat ke Sampang menemui Pangeran Trunojoyo. Setelah mengetahui dari beberapa mata-mata yang ada, jika kekuatan Pangeran Trunojoyo untuk memberontak melawan Mataram hanya sekitar 1000 prajurit, maka untuk pertemuan itu, Karanggalesung hanya akan dikawal oleh 500 prajurit pilih tandingnya yang selalu siap siaga untuk berjaga-jaga jikalau undangan ini hanyalah sebuah jebakan belaka. Suasana ruangan beberapa saat menjadi riuh. Semua yang hadir berhasrat ikut serta untuk mendampingi Karanggalesung menemui penguasa baru di Madura itu, yang beritanya telah berhasil melakukan perebutan kekuasaan tanpa berdarah di wilayah Madura. Sebagaimana diketahui, jika Pangeran Trunojoyo berhasil mengambil kekuasaan pamannya, Cakraningrat I, selaku Bupati Madura, karena dianggap terlalu menghamba kepada Amangkurat I. Ketika itu, Cakraningrat II sedang berada di ibu kota Mataram, yakni di Pleret. Suasana pertemuan itu sangat cair. Karanggalesung sengaja melakukan itu agar terlihat lebih akrab satu sama lain. Kendati pun Karanggalesung paham bahwa dialah yang termuda usianya. Namun para pengawalnya sangat menghormatinya. Sebaliknya, Karanggalesung juga sangat menghargai setiap pendapat yang diterimanya dari mereka. Malam itu diputuskanlah jika yang mendampingi Karanggalesung dari para panglimanya hanya 3 orang, yaitu Daeng Anging, Daeng Jalo, dan Daeng Rongkasi. Setelah itu, Karanggalesung kemudian mengambil sebuah peta. Ia membentangkan peta itu di tengah-tengah para panglimanya. Semua yang hadir kemudian menatap ke arah peta itu. Kita berada di sini, daerah Demung, yang diapit oleh Probolinggo dan Situbondo, jelas Karanggalesung. Karanggalesung kemudian menerangkan lebih lanjut bahwa kendati pun kekuatan prajurit Mataram sangat besar, mencapai lebih dari 70.000 prajurit, tapi mereka tidak memiliki persenjataan modern seperti milik VOC. Mereka hanya mengandalkan tombak, panah, pedang, dan senjata laras panjang. Nah, menurut mata-mata kita, tentara mereka dalam waktu dekat akan segera dipusatkan di Gegodok antara Tuban dan Lamongan. Besar kemungkinan mereka mau menangkap dan menghukum Pangeran Trunojoyo, papar Karanggalesung. Salah seorang panglima kemudian menyampaikan kekhawatirannya, sebab jumlah pasukan Karanggalesung yang saat ini berada di Demung hanya berkisar 6.000 pasukan, sedang jumlah pasukan Mataram mereka siap dengan kekuatan 70.000 prajurit perang. Karanggalesung lalu menjelaskan jika nantinya mereka akan mendapatkan tambahan prajurit dari Karengbonto Maranu sebanyak lebih dari 5.000 orang prajurit yang berpangkalan di Semarang. Selain itu, Karengbonto Maranu akan mencegat bantuan dari VOC serta aliran prajurit dari Cirebon yang akan membantu Mataram. Kemudian, mereka juga akan mendapat bantuan dari pasukan Kareng Mamar yang ada di Panarukan. Diskusi malam itu semakin alot. Salah seorang panglima kemudian bertanya mengenai alasan Mataram yang menyiapkan pasukan yang begitu besar untuk menghukum Pangeran Trunojoyo yang hanya memiliki 1.000 prajurit. Karanggalesung kemudian menjelaskan jika Raja Mataram, Amangkurat I, telah mempertimbangkan semuanya. Mereka pasti sudah menyadari kehadiran kita.
bila mereka menyerang Trunojoyo dengan pasukan kecil, maka mereka curiga orang Makassar di Demung akan membantu Trunojoyo. Karena itu, Amangkurat I menyiapkan pasukan yang besar. Karena mereka paham kehebatan para prajurit-prajurit Goa. Juga, mungkin Amangkurat I sudah tahu kedatangan kita bermaksud untuk membalas sakit hati kepada Mataram yang pernah menghina Sombaya. Namun Pangeran Trunojoyo mesti harus diyakinkan jika kehadiran pasukan kita di Pulau Jawa ini bukanlah balas dendam oleh penghinaan Amangkurat I terhadap Sombaya, Sultan Hasanuddin, tegas Karenggalesong. Suasana sunyi sebentar, lalu Karenggalesong melanjutkan. Kita harus meyakinkan mereka, utamanya Pangeran Trunojoyo. Yang pertama, jika kita datang mencari tempat kehidupan. Kemudian yang kedua, kita memerangi mereka yang berkomplot dengan VOC. Walaupun kenyataannya, kita ingin menaklukkan Mataram yang telah menghina Sombaya, tegas Karenggalesong. Lalu, tak ada lagi suara-suara di dalam ruangan itu. Semua diam seiring malam makin merapat, ditengkahi suara-suara jangkrik dan hewan malam yang berterbangan. Siang hari, rombongan Karenggalesong tiba di Sampang. Mereka disambut layaknya seorang tamu agung yang berkunjung ke Sampang. Tampak para penari ronding tamu yang sengaja digelar oleh Pangeran Trunojoyo di pendopo utama menyambut kedatangan Karenggalesong, Karetojeng Karenggalesong, sang pembawa keberuntungan bagi Pangeran Trunojoyo dan rakyat Madura. Suasana penyambutan begitu meriah, meskipun keraton Sampang terjaga begitu sangat ketat untuk berjaga-jaga dari penyusupan telik sandi dari Mataram. Di sudut pendopo utama itu terlihat beberapa perempuan. Sorot mata tajam Karenggalesong menangkap sosok seorang perempuan berumur sekitar 19 tahun. Dialah Maduretna, putri Pangeran Trunojoyo yang kelak dinikahi oleh Karenggalesong. Saat itu, tampak Karenggalesong dan Pangeran Trunojoyo berbincang serius. Setelah mengucapkan keprihatinan atas jatuhnya benteng Sombaopu yang menjadi pusat kerajaan Goa, Pangeran Trunojoyo kemudian menjelaskan persiapannya untuk menghentikan Mataram yang mengikat kerjasama erat dengan VOC. Pangeran Trunojoyo kemudian menjelaskan jika saat ini ia telah memiliki 2000 prajurit tangguh yang siap menggempur Mataram. Mendengar itu, Karenggalesong coba memancing kesiapan sesungguhnya dari Pangeran Trunojoyo yang dengan begitu yakin akan menyerang Mataram yang memiliki 70.000 pasukan. Pangeran Trunojoyo menjelaskan lebih lanjut jika ia dan rakyat Madura siap mati untuk memerangi kebatilan serta mengusir VOC dari tanah Jawa. Tekad Trunojoyo terlihat membara hingga nafasnya terlihat naik turun. Lanjut, Pangeran Trunojoyo kemudian menjelaskan jika ia beserta Macan Wulung dan Pangeran Purboyo sudah mengikat perjanjian dengan anak Amangkurat I, Pangeran Adipati Anom. Pangeran Adipati Anom kemudian berjanji akan menyokong perjuangan Pangeran Trunojoyo dalam melawan ayahnya, yaitu Amangkurat I. Jika berhasil menaklukkan Amangkurat I, maka Adipati Anom akan menjadi Amangkurat II. Lalu, Pangeran Trunojoyo akan menjadi Patih Mataram. Karenggalesong lalu coba menelisik jauh ke dalam dengan mempertanyakan keyakinan Pangeran Trunojoyo akan perjanjian tersebut. Apakah ini bukan suatu strategi dari Amangkurat I yang sengaja mengasingkan anaknya untuk memancing Pangeran Trunojoyo agar dekat dengan putra mahkota? Maka dengan demikian, Pangeran mudah ditaklukkan dengan menggunakan anaknya sendiri. Tanya Karenggalesong curiga dan juga keheranan. Karena bagaimanapun juga, dalam sejarah kerajaan Goa Tallo, tak pernah ada cerita anak yang memerangi bapak kandungnya. Menangkap kecurigaan Karenggalesong, Pangeran Trunojoyo kemudian menjelaskan jika keadaan ini biasa di Mataram. Sejak zaman Majapahit, kekuasaan telah berjalan dengan cerdik, licik, dan kotor. Tak lagi memandang bapak, ibu, anak, menantu. Semua dikorbankan demi kekuasaan. Setelah menjelaskan itu, Pangeran Trunojoyo lalu meminta agar Karenggalesong membantunya dan ia menawarkan posisi sebagai panglima perang Mataram jika kelak mereka berhasil menurunkan Amangkurat I.
Karenggalesong tersenyum mendengar tawaran Pangeran Trunojoyo. Ia hanya mengatakan jika ia dan para pasukannya hanya menginginkan tempat tinggal di Demung dan sekitarnya saja. Karenggalesong tak mau mengungkapkan maksud sesungguhnya di balik jiwanya yang membara untuk memerangi Mataram dan menjadikan Pangeran Trunojoyo sebagai simbol perlawanan. Ia tetap merahasiakan dendamnya yang membara atas penghinaan Amangkurat I terhadap ayahnya, Sultan Hasanuddin. Ia hanya akan mengobarkan permusuhan dengan Mataram lantaran kerjasama Amangkurat I dengan VOC. Pangeran Trunojoyo dan Karenggalesong akhirnya sepakat menggabungkan dua kekuatan untuk melawan Mataram di bawah kekuasaan Amangkurat I. Jumlah pasukan mereka saat itu terdiri atas 6.000 prajurit dari pasukan Karenggalesong, lalu 4.000 prajurit Kareng Bontomarannu yang menempatkan pasukan angkatan lautnya di Semarang, dan tentunya 2.000 orang pasukan dari Pangeran Trunojoyo. Pangeran Trunojoyo tentunya begitu berbahagia mendengar jumlah pasukan yang akan menggempur wilayah-wilayah Mataram serta menusuk hingga ke ibu kota Mataram di Pleret. Kezaliman akan musnah di muka bumi ini cepat atau lambat. Semoga perjuangan ini diberkahi Allah karena para kiai juga mendukung perjuangan kami, pikir Trunojoyo. Setelah keduanya bersepakat, Pangeran Trunojoyo lalu menceritakan kepada Karenggalesong tentang bagaimana kebengisan Amangkurat I. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah.